Om Swastiastu, Om Awinamatu Namatidam, Om Anubadrah Kartowiantu Iswata. Perkenalkan, nama saya Imade Mertaguna SPDH, mahasiswa PPG tahun 2023 gelombang kedua di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan nomor peserta PPG 80 37746465130 NIM PPG 23111811005. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN di Sekolah SDN 152 Kalena Kiri 2, Kecamatan Kalena, Kabupaten Luhur Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada kelas 4 dengan materi elemen susila, tema Subhakarma dan Asubhakarma. Alur tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengetahui perilaku Subhakarma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga proses dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir perkenalan saya ucapkan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat belajar? Semangat. Sebelum kita belajar, seperti biasa seharusnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di antara anak-anak yang mau mimpin sembahyang? Berdoa ya, silakan ke nama depan. Doa sana. Tangan dari Om Swastiastu. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Menggapai Bintang. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Pada asana siap berdoa. Asana. Setipis seliro siwa suci, nirmaleyo nama swaha. Mengambil sikap mesti karena doa belajar mulai. Om Saraswati Namastutyam Vade Kamalumpini Vidyanam Kareshyami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Santi Santi Santi. Ya, berdoa selesai. Kasih terus tangan dulu untuk Gunawan. Silakan duduk. Ya, anak-anak, tadi kita sudah berdoa memohon kepada Tiga Sang Yang Widi Wasa manifestasinya sebagai diri saraswati ya, bagi ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses belajar kita diberikan pencerahan dan sinar suci. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen atau mengecek kehadiran anak-anak. Ya, dengarkanlah ya, nanti yang hadir. Yang pertama, Gusti, Winawa, Hadir. Adi, Hadir. Yuna, Hadir. Santi, Hadir. Dedis, Hadir. Pertin. Ya, berarti hadir semua ya. Berarti hadir semua, berarti sehat semua.
Kalau sehat berarti semangat. Semangat untuk belajar? Coba kurang keras. Semangat? Ya. Baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak dalam penyampaian materi, Bapak akan menggunakan media PowerPoint ya, kemudian slide gambar. Nanti dalam penjelasannya, apabila anak-anak tidak jelas, anak bisa menanyakan di bidang mananya penjelasan yang Bapak sampaikan kurang jelas ya. Ya anak, sekarang buka bukunya halaman 85. 85 sambil Bapak memasang slide ya. Sudah? Ya, sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak, sudah siap untuk belajar? Ya, coba sekarang Bapak mengecek kesiapannya. Semua bawa pulpen? Coba diangkat tangannya. Bawa enggak? Ya. Semua bawa buku tulis? Coba. Ya. Buku cetak? Ya. Sudah bawa, saya sudah bawa ya. Besok dibawa buku ya. Ya, baiklah anak-anak, karena semua sudah siap alat untuk belajar, buku cetak sudah, pensil atau pulpen anak sudah bawa. Sekarang sudah dibuka halaman 65. Kita akan masuk pada materi anak-anak. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perbuatan atau perilaku subakama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian. Masih ingat pengertian subakama? Coba angkat tangan. Masih ingat pengertian subakama minggu lalu? Siapa yang masih ingat angkat tangannya? Ya, coba ladies, apa pengertian subakama? Perbuatan yang baik. Lagi, Yuna, apa pengertian subakama Yuna minggu lalu? Perbuatan yang baik. Sekarang Bapak mau tanya pengertian asubha karma pada penjelasan materi minggu lalu. Kenapa? Perbuatan yang tidak baik, benar nggak? Nah, ya minggu lalu kita sudah belajar tentang perbuatan baik dan tidak baik pada materi pengertian subha karma dan asubha karma. Dalam kesempatan hari ini Bapak akan mengajar ya materi tentang perilaku perbuatan khusus subha karma. Sudah sembahyang tadi di rumah anak? Sudah salin sama orang tuanya tadi? Kalau kita salin apa diucapkan? Om Swasti? Siapa yang tidak sembahyang tadi pagi? Ya, Yuna. Santi sembahyang? Sembahyang di Yuna. Ya. Kalau tidak sembahyang, dia masuk dalam perbuatan mana? Karena besok kalau berangkat sekolah ingat Yuna ya, sembahyang. Sudah salin tadi? Sudah. Adi sudah salam tadi sama orang tuanya? Apa diucapkan? Ya, Om Swastiastu. Ya, ini materinya pada hari ini anak-anak ya. Kemarin kan sudah Bapak sampaikan. Materi Bapak suruh anak-anak belajar tentang perilaku ajaran subha karma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah belajar di rumah? Sudah dibaca-baca bukunya? Ya. Nah. Ini adalah Bapak akan menampilkan di layar, coba perhatikan contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbuatan subha karma dan asubha karma, yang berkaitan dengan perbuatan baik buruk. Nah, ini gambar apa ini anak? Orang bertengkar. Ini perbuatan yang perlu ditiru tidak?
Absolut biru. Ini adalah perbuatan asubah karma. Ya, ini gambar apa Nana? Coba. Gusti, gambar apa ini Gusti? Orang sembahyang. Makanya tadi Bapak sudah tanyakan sebagai awal, sudah sembahyang atau belum kan? Nana menjawab sudah sembahyang. Sekarang sembahyang ini masuk dalam perbuatan subah karma atau asubah karma? Subah karma. Ya. Nah, nggak bisa tuh. Gambar apa tuh Nana? Membuang sampah pada tempatnya. Coba angkat tangan. Siapa yang tahu dia masuk di perbuatan asubah karma atau subah karma? Ya, Kevin. Ya, masuk perbuatan subah karma. Sekarang Bapak sengaja tampilkan ini karena ini adalah perilaku kita sehari-hari. Yang ada yang subah karma, ada asubah karma. Yang perlu kita tiru adalah perbuatan subah karma seperti membuang sampah, menyapu, membersihkan, ya, sembahyang. Kita akan masuk pada materi. Ya. Perbuatan subah karma dalam kehidupan sehari-hari pada ajaran Trikaya Parisuda. Pernah anak mendengar kata Trikaya Parisuda? Tri artinya berapa Nana? Tri artinya? Tiga. Dalam ajaran agama Hindu, konsep Trikaya Parisuda menggambarkan kesucian hati, perkataan, perbuatan yang baik dalam kehidupan. Ya. Kalau kita tinjau dari pengertiannya, Tri artinya tiga. Kaya yang artinya perbuatan atau perilaku, sedangkan sudah artinya suci. Trikaya Parisuda artinya tiga perbuatan. Ya, tiga perbuatan yang harus disucikan. Coba Bapak tanya Adi, Tri artinya berapa Adi? Tiga. Edis, Parisuda artinya? Parisuda artinya siapa yang bisa? Parisuda. Ya, Yuna. Parisuda artinya suci. Kaya artinya perbuatan. Bisa dipahami Nana? Ya. Trikaya Parisuda artinya tiga perbuatan yang harus disucikan. Diperhatikan. Ini gambar apa Nana? Belajar. Ini salin. Ini belajar. Nah, diperhatikan namanya. Ini bagian Trikaya Parisuda. Yang pertama apa? Manacika artinya berpikir baik dan suci. Coba Santi, wacika yang artinya apa? Wacika apa artinya? Ladies, wacika apa artinya wacika? Berbicara atau berkata yang baik. Yang ketiga, kaika. Juna, apa artinya kaika Juna? Berbuat yang baik dan suci. Coba diperhatikan gambar yang pertama. Ya, di layar diperhatikan Nak Santi ya. Jangan bermain. Kalau bermain itu adalah perbuatan yang tidak perlu ditiru. Nah ya, kalau belajar kita harus memperhatikan. Ini gambar belajar. Nanti kita berpikir yang baik. Misalnya, anak dikasih tugas sama gurunya, harus dikerjakan di rumah. Ya, harus dikerjakan. Ini termasuk dia berpikir yang baik dan suci. Gambar yang kedua, wacika artinya berbicara atau berkata yang baik dan suci. Ketemu sama teman, mengucapkan salam Om Swastiastu. Ketemu sama guru juga mengucapkan salam. Dan bergaul menggunakan bahasa yang sopan
santun. Sudah mengucapkan salam kalau ketemu sama gurunya? Sudah. Apa diucapkan tadi kalau ketemu sama guru sama teman? Om Swastiastu. Benar enggak? Nah, ya. Gambar yang ketiga, kaika artinya berbuat yang baik dan suci. Bapak ambil contoh konkretnya. Belajar pada saat ini. Kalau kita berbuat baik dan suci, berarti kalau gurunya menjelaskan, anak-anak memperhatikan. Kalau tidak jelas dipertanyakan kembali ya. Nah, ini contoh kaika berbuat yang baik. Makanya meskipun nanti di kelas belajar, orang tuanya yang mengajar, anak-anak harus perhatikan ya, perhatikan agar anak-anak cepat memahami. Sekarang masuk pada materi yang kedua, perilaku supakarma yang kedua. Bisa dibaca? Bisa dilihat? Ya. Yang kedua itu ajaran Triparata. Siapa yang bisa baca? Kasih keras. Coba. Ladies, coba ke depan. Ya. Pengertian. Ya, tangan. Ya. Triparata berasal dari dua kata tri yang artinya tiga dan parasta yang berarti atau kebahagiaan. Jadi triparata yang artinya tiga perbuatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya. Sudah semuanya bisa membaca? Sudah semuanya bisa membaca? Kita lihat. Triparata berasal dari dua kata, yaitu kata tri. Tri yang artinya berapa? Tiga. Dan parata yang artinya kesejahteraan atau kebahagiaan. Jadi triparata artinya apa artinya? Perbuatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, tiga perbuatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Coba Santi, bagiannya yang pertama apa Santi? Bagiannya triparata pertama. Asih. Hadi yang kedua. Bakti. Habis itu Gusti yang ketiga. Punya. Ya, triparata itu yang pertama bagiannya adalah asih. Balas asih atau kasih sayang. Ini gambar menunjukkan gambar kasih sayang enggak ada yang gambar pertama? Hah? Ini bermain sama teman, tidak saling menyakiti, ya, kasih sayang. Di rumah biasa siram bunga? Punya hewan peliharaan? Disayang enggak? Punya adik? Kalau mencerminkan perbuatan baik pada adiknya bertengkar atau tidak? Tidak, ya, harus menyayangi. Yang kedua ada bakti, hormat, sikap hormat dan bakti. Nah, tadi Bapak sudah beri contoh pada kontekstualnya itu sembahyang. Sekarang di sini juga gambar sembahyang. Bakti adalah ada dua, bakti kepada orang tua, bakti kepada ibu sengnya. Bakti kepada orang tua mentaati perintah orang tua, membantu orang tua. Bakti kepada Sang Hyang Widi yaitu sembahyang. Selain sembahyang apa lagi? Kalau bakti kepada Sang Hyang Widi, biasa menyapu di rumah? Biasa bantu orang tuanya bikin canang ladies? Biasa. Kalau laki-lakinya apa biasa dibantu bapaknya di rumah? Bikin kelakat. Bisa bikin kelakat? Bisa. Di Pasraman belajar bikin kelakat enggak? Nah, di sini kebetulan ada perangkat kelakat. Sama enggak yang kamu bikin di Pasraman atau di sekolah? Hah? Sama. Bisa semua? Ya. Ini juga adalah contoh bakti. Misalnya kalau orang tuanya lagi sibuk, kalau disuruh anak-anaknya bikin kelakat bisa enggak? Bisa, berarti bikin maka berarti bakti kepada orang tua. Kalau di
anak-anak bikin plakat, berarti kita bakti kepada Sang Hyang Widi dengan mengaturkan jenana, arti pikiran dan perbuatan. Kalau bikin plakat ini kan perlu pikiran, ya, perlu perbuatan. Betul bisa anak bikin seperti ini? Iya. Ya. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga. Bisa dilihat? Ya. Subah karma dalam ajaran catur paramita. Catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur yang artinya empat. Coba Santi diperhatikan ya. Dan paramita yang artinya sifat yang utama dan berbudi luhur. Jadi catur paramita artinya 4 macam sikap atau perbuatan yang berbudi luhur. Coba Gusti, kenapa Bapak tadi lihat Gusti isi? Bapak mau tanya catur artinya berapa Gusti? 4. Benar enggak? Benar. Sandi, catur artinya berapa Sandi? 4. Benar enggak Juna? Benar, ya. Kita perhatikan bagiannya. Nah, yang pertama ada maitri, sikap bersahabat atau bersaudara. Siapa yang tidak punya teman? Ada yang tidak punya teman? Punya semua? Siapa yang biasa mengambil barang teman? Mencubit temannya atau ambil bukunya? Siapa? Gusti. Ya. Gusti tidak boleh Gusti ya? Tidak boleh. Kita kan bersahabat. Ya, kita mencari teman, tidak membedakan. Ada enggak cari teman membedakan? Ya, tidak boleh membedakan teman ya, meskipun dia tidak pintar, meskipun dia Muslim, Kristen, tetap adalah saudara. Kita harus berteman. Ini contohnya, bermain bersama, belajar bersama, ya. Yang kedua ada karuna, artinya cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Gambar apa nih anak? Menyiram bunga. Ini adalah contoh karuna, artinya cinta kasih. Sama juga seperti tadi Bapak tanya, punya alat di rumah? Punya. Ya dikasih makan, ya. Sekarang yang ketiga ada maitri, ikut merasakan kebahagiaan atau yang dialami orang lain. Pernah Anda memberi hadiah kepada teman yang ulang tahun? Pernah? Yuna pernah? Pernah. Yang kalau ada temannya yang jatuh, pernah ada menolong teman yang sedang jatuh? Ya, ini adalah sifat mudita, artinya merasakan kebahagiaan atau penderitaan orang lain. Yang terakhir ada upeksa. Perhatikan gambarnya. Bisa diperhatikan? Jelas tadi? Bisa dilihat gambarnya? Nah, upeksa artinya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Ya, kalau ada orang yang berselisih, yang bertengkar, ya kamu tidak boleh membantu satu antara yang satu, tapi kamu harus memisahkan, jangan ikut campur, ya. Kalau bisa kamu pisahkan, kalau tidak bisa kamu lapor ke gurunya bisa, ya. Jangan ikut campur atau menghakimi orang lain. Kalau menghakimi, kamu ada orang sedang bermasalah, kamu datang langsung memukul, tidak boleh lah, ya. Tidak boleh dilakukan itu, harus kamu pisahkan agar tidak terjadi berbahaya, ya. Sudah dipahami anak? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak dimengerti? Sudah dipahami semua 3 materi itu? Kalau sudah, sekarang Bapak akan berikan tugas. Ya, tugas kelompok. Sekarang Bapak akan bagi 2 kelompok.
Ya, Juna, Epin, Hadi, Gusti satu kelompok. Santi, Ledis, Winawan satu kelompok. Silakan atur bantunya. Ya, sekarang Bapak kasih tugas. Kamu kerjakan ya. Dikerjakan secara bersama, ya. Kerjasama, tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan dikerja, tulis nama temannya. Ya, anak-anak, ada yang tidak dipahami? Tulis namanya lengkap, ya. Tulis yang siapa yang tidak ikut mengerjakan, ditulis, ya. Kerjasama, tulis namanya. Ada yang tidak dipahami? Yang mana? Jadi, ini. Yang ini soal yang nomor 2, kamu pilih, ya. Ini kan ada gambar 3, 3, 3, berarti 12. Kamu pilih 5, yang mana dia termasuk perbuatan subah karma, ya. Gusti, sudah dipahami Gusti soalnya? Sudah? Ada yang sudah jelas? Ya, kerjasama lah ya, kerjasamanya semua. Ya, ini gambar kan ada 12 Gusti ya. 12 kamu pilih 5, yang mana dia termasuk perbuatan subah karma. Sudah anak? Sudah sesuai yang digambar ya. Tadi sudah Bapak jelaskan karena Lady tadi kurang mengerti. Tadi kan ada 12 gambar, ya. Kamu pilih 5 yang mana termasuk perbuatan subah karma. Sudah? Sudah. Nomor 1. Kamu tulis 5 contoh perbuatan subah karma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalau sudah, setiap kelompok ke depan mempresentasikan. Kelompok 1 pertama, jadi silakan ke depan, presentasikan, dibaca di depan. Keras, biar didengar sama temannya. Kasih maju sedikit, jadi kalian. Ya, lagi yang nomor 2-nya, gambar nomor berapa yang menunjukkan subah karma? Ya, kasih terus tangan dulu kelompok 1. Ya, benar. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan presentasikan. Keras, biar didengar sama temannya. Perhatikan nak. Sebutkan 5 contoh perilaku subah karma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sembahyang. 2. Rajin belajar. 3. Membantu orang tua. 4. Menyapu halaman. 5. Membersihkan halaman. Ya, kasih terus tangan nomor 2. Ya, sekarang nomor 2-nya. Nomor 3. 1. Nomor 3. 2. Nomor 4. 3. Nomor 10. 4. Nomor 11. 5. Nomor 12. Ya, itu tangan lagi. Coba sambil diperhatikan ya, nanti akan tunjuk ke depan. Ya. Ada yang tidak mengerti atau kurang jelas yang dibacakan sama temannya? Ada? Ada yang kurang jelas? Sekarang, karena sudah dijawab sama temannya, Bapak akan perhatikan pekerjaannya. Bapak akan berikan kembali. Ya, yang pertama tadi sudah disebutkan 5 contoh. Ya, sembahyang, rajin belajar, ya, membantu orang tua, menyapu, membersihkan. Sekarang yang soal nomor 2. Gambar nomor berapakah yang menunjukkan perilaku subah karma? Kamu pilih di sini. Tadi nomor berapa? Nomor 3. 3. Ya, membersihkan atau menyapu. Dia menyayangi hewan peliharaan seperti apa di rumah punya? Punya kucing?
Punya. Habis itu bermain bersama. Sering nggak menyapu? Ya, itu adalah contoh perbuatan sebakarma. Karena sudah jelas semua? Nah, sekarang karena anak-anak sudah mengerjakan secara kelompok, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Diatur bangkunya. Sudah siap? Sekarang Bapak akan berikan tugas proyek, ya. Tadi yang perempuannya sudah sering membantu orang tua di rumah kan, bikin sarana sembahyang, canang. Tadi sama ladies bisa bikin canang? Laki-lakinya bisa bikin plakat? Bisa. Sekarang Bapak kasih tugas proyek, minggu depan anak kumpul, ya. Yang perempuannya bikin canang sari 1, ya. Canang sari 1. Yang laki-laki bikin plakat, sama plakatnya seperti ini. Bisa? Bisa? Ya, anak-anak di rumah bikin plakat seperti ini. Bapak mau lihat apakah anak betul bisa, ya. Karena ini adalah salah satu sifat sikap karma. Ini sikap proyeknya. Ada yang tidak dimengerti proyeknya? Nanti apa Bapak suruh tugasnya untuk yang perempuan? Bikin canang sari. Kalau laki-lakinya Pepin, apa Bapak suruh tugasnya? Bikin plakat seperti ini. Materinya sudah Bapak sampaikan. Ada yang belum mengerti? Ada yang tidak dimengerti? Atau tugas proyeknya sudah mengerti semua? Sudah. Ya, sampai di rumah bisa anak kerjakan cicil nak ya. Yang laki-laki bisa mencari bambu ya. Kalau belum begitu mahir bisa dibikin ulang, belajar sama orang tuanya. Nanti minggu depan kamu hasilnya kamu bawa ke sekolah, sampai di sekolah kamu praktekkan kembali. Sekarang Bapak akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama adalah perbuatan sebakarma dalam Trikaya Parisudo. Trikaya Parisudo artinya 3 perbuatan yang harus disucikan. Bagiannya yang pertama apa? Manacika, wacika, kaika. Yang kedua adalah perbuatan subhakarma dalam ajaran Tripararta, yaitu 3 perbuatan untuk mencapai kesejahteraan, ya, dan kebahagiaan. Bagian yang pertama apa, Hafid? Asih, guna, bakti, kinawa, punya. Sekarang yang ketiga, ada catur ya, catur paramita. Artinya apa, Nana? 4 maksud ras. Apa? Siapa tahu? Pengertiannya catur paramita tadi sudah dijelaskan. 4 perbuatan yang apa? Yang berbudi luhur. Bagian yang pertama apa? Coba dari ladies. Maitri, Gusti, Karuna, Winawa, Mudita, Juna, Upeksa. Ya, itulah kesimpulannya anak ya. Kesimpulan dari perbuatan subhakarma dalam ajaran Hindu, ya, ajaran susila Hindu. Sekarang, karena anak-anak tidak ada yang bertanya, sudah mengerti semua, Bapak akan berikan asesmen. Bapak akan memberikan soal kepada anak-anak untuk mengetahui sebesar mana kemampuan anak-anak menelaah materi yang ada. Ya, Bapak akan bagikan soalnya. Anak bisa kerjakan. Nanti kalau belum dimengerti, anak bisa tanyakan ke Bapak. Ya, tulis nama lengkapnya ya. Tulis saja, tulis namanya.
Tulis namanya. Apa kasih waktu 10 menit. Silakan dikerja, ganti namanya dikerja. Diperhatikan pekerjaannya anak-anak ya. Di sana yang pastikan anak-anak menulis nama. Ya, nanti meskipun jawabnya dapat 10, kalau namanya tidak berisi, Bapak nanti bingung untuk memberi nilai ya. Namanya kelas. Coba dibaca. Silakan dikerja 10 menit. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan kepada Bapak. Ada yang sudah dipahami soalnya? Yang mana nak? Nomor 2. Seseorang yang tidak habis hidup perbuatan yang lain dalam hidupnya, perbuatan apapun yang tidak balik, juga perbuatan untuk kesejahteraan hidup. Yang mencapai kesejahteraan hidup tadi apa? Apakah Triparata, Satu Paramita, atau Trikaya Parisudo? Ya, ada 3. Yang salah satunya yang mencapai kebahagiaan. Sudah semua? Sudah? Silakan dikumpul. Silakan duduk. Ya, jangan dulu. Bapak mau tanya sekarang, apakah akan refleksi? Ya, anak-anak senang nggak belajar hari ini? Senang. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang Sebakarma dan Sebakarma. Semangat nggak belajar hari ini? Semangat, harus semangat ya. Sekarang karena materinya sudah Bapak selesai, asesmen juga sudah Bapak berikan, dan tugas proyeknya juga sudah Bapak berikan. Anak-anak bisa kerjakan di rumah minggu depan di bawah ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan tutup dengan ucapan apa anak? Ramo Santi. Siapa yang memimpin Ramo Santi? Siapa? Ya, Duna silakan. Sekarang digunakan, perlengkapannya dikasih masuk, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Masuk semua diperhatikan. Silakan bisa keluar yang sudah.